Assalamualaikum Mas Bro. Saya akan mencoba mereview controller saya ini. Semoga bisa berkenan. Ini adalah tampilan depannya. Ada beberapa macam ini, ada temperatur, feeder, sama tampilan moonlight. Ini sesuai ya rel aslinya, dengan ini bisa dicek nanti kalau bulan purnama dia akan isinya akan 100%. Ini intensitas lampunya, ini lampu LED. Ini adalah dosing pumpnya, kalau dia dipakai berarti dia ada warnanya, kalau abu-abu berarti dia enggak. Ini timernya, ini indikatornya ada storm, ada top up, macam-macam. Next adalah tampilan menu satunya. Bisa diklik di sini banyak untuk kita ngatur makanan. Ini adalah tampilan makanannya. Ini pengaturan harinya, ini makanya kita mau pakai hari Senin atau semua hari dicentang. Ini memulai makanan dihitung mulainya jam berapa sampai jam berapa. Untuk ini udah. Terus kita lanjut ke halaman 2 nya. Nah, ini pengaturannya. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan pompa, menyalakan feedernya, berapa detik nih, ini mau 5 detik, 6 detik. Terus quantity of dose ini berarti sehari itu ngasih berapa kali, 10 kali atau 9 kali. Feeder on, di-onin. Ini wave makernya, kalau ada sambungan wave makernya dia on atau enggak. Kalau wave makernya terhubung ke controller, ini bisa diatur nih. Jadi turn off wave maker itu menit. Jadi sebelum ngasih makanan dia turun, mati dulu 2 menit, terus nginjeksi makanan 2 menit lagi dihitung, baru dia on. Wave makernya on. Jadi selama jeda ada makanan dia mati dulu wave makernya 2 menit, ngasih makanan 2 menit lagi dihitung, baru on. Ini kita back aja. Timer ada, ini fungsi timer. Fungsi timernya ada 5 channel. Kalau fungsi timer ini dia cuma on off aja, nggak ada fungsi lain. Semuanya kita atur nyambung. Nah, ini bisa diatur. Ini off-nya bisa diatur. Kalau ini nggak terlalu rumit, aktifasikan apa enggak. Kalau yang terlalu rumit, terus ini yang agak lumayan penting nih di reef tank ini, partial water tank ini. Nah, ini ada beberapa tombol yang bisa dipakai. Ini adalah partial water tank by session. Maksudnya itu dia by session itu cuma tiga kali dalam artian tanggal 1, 2, 3, 4, 5 dipilih, terserah mau tanggal berapa, sampai tanggal 11. Kalau ini sampai tanggal 10 banyak. Ini dari tanggal 11 sampai tanggal 20 banyak. Ini ini tanggal ini tanggal 30. Jadi pergantian airnya tanggal 10, tanggal 20, tanggal 30. Ini kalau session itu cuma ada 3 nih. Banyak sebulan ini 3 kali. Kalau sebulan cuma 1 kali tanggal 10 aja. Ini dinonaktifkan. Dipilih tanggal berapa bisa. Tanggal 12 atau tanggal
waktunya jam berapa. Dia mengeksekusi partial water change ini jam 7 umpamanya. Terus ini adalah duration per stage. Maksud duration per stage itu maksudnya dia eksekusi setiap tahapan. Jadi gini, tahapan air membuang, tahapan air memasukkan. Jadi selama air membuang itu melebihi dari 4 menit, dia akan menyetop. Atau air memasukkan lebih dari 4 menit, dia akan menyetop. Dia tidak akan mengungsi. Itu untuk mengamankan kalau umpamanya pompanya rusak atau sensor air levelnya itu rusak. Jadi itu di shuttle. Makanya ini berarti selama 2 menit dia mengeksekusi itu ada yang rusak, dia akan menyetop. Jadi partial water change itu dalam kondisi error begini. Nanti error gitu. Dia akan menyetop semuanya. Dia nggak akan melanjutkan lagi. Takutnya kan kalau sensornya error itu kalau dia error itu akan melanjutkan terus, jadi nanti bisa luber. Nah ini fungsinya, ini duration per stage itu. Jadi kalau eksekusinya lebih dari 2 menit itu dia akan menunjukkan error. Ini partial water change by day. By day itu maksudnya seminggu, bisa tiap hari Senin, tiap hari Senin aja, atau hari Selasa aja, atau Senin sama Rabu, Kamis. Soalnya ini termasuk lumayan penting sekali. Bagusnya itu kan air diganti itu dengan yang baru itu sedikit tapi sering ya kalau menurut saya. Jadi ini bisa dimainkan di sini, tiap hari bisa. Nanti saya lanjutkan, nanti ada videonya lagi yang kenapa bisa sedikit mungkin. Bisa mengganti air itu bisa sebotol 500 ml masih bisa. Makanya 200 ml masih bisa. Jadi bisa sedikit sekali untuk nano tank itu dia cukup lumayan ini. Membantu sekali. Lalu untuk ini manualnya. Nah, ini manual. Ini manual itu dia water out on, water in on, dia manual, dia nggak ada patokan waktunya dia untuk manual ini. Nggak pakai sensor, nggak pakai apa ini. Masih manual aja. Terus ini manual udah ini. Ini kalau pipnya on, dia kalau selesai dia akan bunyi tet gitu. Terus skematiknya ini bisa dilihat. Ini skematiknya sensornya. Untuk partial water change itu sebenarnya butuh cuma 2 sensor ini. Sensor atas, sensor bawah. Ini yang dimainkan sedikit banyaknya air dibuang ini, diganti baru itu ini. Antara sensor 2 dan sensor 3 itu jaraknya dimepetin atau dilonggarin, itu dia bisa membatasi ini. Terus sensor 4 ini fungsinya hanya untuk membatasi air laut barunya itu habis. Dia tidak akan melanjutkan partial water change karena ini ada sensornya. Jadi untuk mengamankan biar pompanya itu nggak berlanjut, partial waternya itu nggak terus berlanjut. Ini fungsi sensor 4. Sebenarnya untuk yang utamanya itu sensor 2 dan sensor 3. Untuk sensor 3 itu fungsinya juga untuk top up. Untuk kebanyakan pada tanya takutnya konflik antara top up sama partial water change. Itu gunanya. Kalau di sentral saya ini eksekusi partial water change itu kondisinya top upnya itu dalam kondisi yang normal air, sedangkan harus mengisi top up itu dia nggak akan mengungsi sampai ini top upnya itu levelnya normal, baru dia mengeksekusi pergantian airnya. Ini fungsinya nomor 3. Jadi untuk partial water change itu atau pergantian air baru itu menunggu top upnya itu dalam kondisi levelnya normal. Kalau dia masih belum normal, dia nggak akan melanjutkan.
lanjut. Ini udah sekarang light. Ini ada testing light, ada beberapa, ada 4 menu ini. Test all itu udah saya cukup, nggak terlalu ribet. Ini untuk mempercepat waktunya. Dia akan menyelesaikan ini jam 2 malam sampai, terus semuanya kita percepat. Nah, dia akan naik dah dari jam 7 siang atau jam 7 pagi ini terus naik deh. Saya rasa cukup, terlalu rumit nih stop. Single test sama sini. Terus tom test ini untuk mengetes apa namanya, petir, awan dan sebagainya. Ini tes ini dia. Ini ya, untuk ini random ya, jadi dia nggak bisa di apa namanya, di adjust. Dia menghitung, kontrol itu menghitungnya random. Ini 9 menit nih, antara awan dan petir itu 9 menit ya. Ya di stop. Ini cloud edit, ini awannya bisa diedit. Ini maksimal per hari berapa, apa durasinya berapa, ini sini. Ini bisa diaktifkan, bisa enggak channelnya, awannya mau yang dipilih channel yang mana bisa. Terus stop, kilatnya ini durasinya berapa, ini maksimal durasi per menitnya berapa, minimal berapa. Nah, karena ini random jadinya dia menghitung 3 atau 2 nanti bisa. Save, jangan lupa. Next. Ini udah semua. Back. Ini ini udah tadi testing ya. Sekarang adjust. Ini sama semua, kita pilih udah. Ini adalah tampilan dia jam malam, jam 6 pagi sampai jam 6 sampai jam 8 pagi. Ini bisa diatur namanya jam KR. Ini bisa diatur jam 12 sampai jam 2, bisa diatur semuanya. Save, dan di save ke FFPROM itu maksudnya dia di save ke dalam kontrol. Untuk semuanya sama, tampilannya sama semua. Jadi adjust light, moonlight. Ini kalau punya moonlight ini bisa diatur. Kalau dalam kondisi bulan purnama dia redup terang lightnya bisa diatur nih. Ini kalau bulan baru ini bisa diatur. Kalau tabel tadi itu, ini ada anaknya tabelnya. Dia akan mengesut jam 10:48. Jadi mana dulu yang jam yang paling pertama nih, di jam 10 pagi, jam nanti eksekusi lagi jam 3, nanti eksekusi lagi jam. Nah, kalau itu LED-nya nyala, masih nyala. Kalau yang tadi udah monik udah, LED sudah, sekarang dosing pump. Manualnya ada. Ini celernya sampai 7. Kita tinggal isi beberapa milinya, tinggal start. Saya rasa semua sama. Otomatiknya sini, kalau otomatik dia nggak manual, otomatiknya sama. Dari jam 7 semuanya dosing pumpnya mulainya dari jam 7 sampai jam 12 siang. Harinya dibeli semua atau terserah, bebas ini.
Kalau tombolnya nyala berarti dia dieksekusi, kalau tombolnya abu-abu berarti dia X. Jam 7 sampai jam 12. Volumenya per hari berapa ini, semuanya diatur 10 mili, 12 mili. Quantity dosingnya itu umpamanya 5 mili. Jadi ini dibagi setiap 60 menit dia akan mengexhaust cuma 2,4 mili. Tuh. Setiap 60 menit kalau dia dirubah lagi. Kalau sampai 10 kali dia cuma 1,2 mili. Namanya kita nambahin sehari 20 mili totalnya, berarti setiap 30 menit dia akan mengexhaust cuma 2 mili. Otomatiknya konfigurasinya bisa dilihat di sini. Ini aja hanya review konfigurasinya. Ini simple, hanya mengingatkan saja. Mungkin setiap river beda-beda ya, ini cuma saya ngambil dari beberapa website hanya untuk mengingatkan. Nah, ini yang lebih utama nih sebenarnya kalau memulai dosing pump ini, kalau kita memasang alat pompa baru ini, yang penting sebenarnya ini kalibrasi dulu. Ini dia adalah kalibrasi pompa 1. Jadi sebelum dikalibrasi itu sebenarnya kita nggak terlalu buru-buru, kita taruh wadah di selang keluarnya pompa, terus dipencet start. Nggak apa-apa, dia mengeluarkan itu dalam waktu 10 detik. Jadi nggak terlalu ngosok buru-buru, 10 detik itu cukup untuk menaruh barang. Tunggu, nah dia mengeksekusi. Ya agak lama karena sekitar 50 mili itu lumayan ini tergantung pompanya. Kalau pompanya selangnya yang agak gede dia agak banyak nih. Nah, setelah hasilnya keluar kita ukur berapa mili dia keluarnya berapa mili, terus masukin angkanya di sini. Ini kalau udah selesai, masukin hasilnya ke sini, terus save. Nah, berapa milinya di save, masukin ini terus. Kalau untuk lebih akuratnya dia diulangi beberapa kali hasilnya biar pas. Semua sama ini untuk pompa yang lain. Saya rasa udah cukup. Sekarang temperatur. Ini yang utama adalah sensornya. Kalau dia terpasang itu, kalau didetek dia ada. Sensor ini di Tokopedia banyak yang jual, jadi ini nggak terlalu sulit. Kalau banyak rusak dia banyak. Ini kalau dicolokin dia akan keluar di sini. Terus umumnya cuma satu, dia akan dipilih untuk apa ini, atau untuk LED, atau untuk air, atau untuk ruangan, bisa dipilih-pilih kayak gini. Bisa dipilih sensornya. Ini kalau mau dipilih umpamanya cuma punya satu sensor, dia bisa dipilih banyak. Ada yang cuma satu sensor itu, sensor satunya doang itu bisa dipilih-pilih gitu, macam-macam bisa. Nah, sensor satunya untuk ruangan, atau sensor satu untuk LED, atau semuanya bisa dipilih. Terus water grafiknya di sini ada. Kalau terpasang dia akan merekam seharinya ini. Light grafik sama, ruangan grafik ada juga. Water control ini untuk kontrol
chiller nih. Namanya kita yang dibutuhkan namanya 25 derajat. Ini variasinya. Kalau dia melebihi setengah derajat, dia akan menyalakan chiller sampai dia kurang dari 24,5, setengah derajat. Batasnya setengah derajat, umpamanya batasnya 1 derajat, berarti nanti kalau sampai 26 derajat chiller nyala, kalau sampai 24 derajat chiller mati gitu. Ini maksudnya variasi ini sama. Terus fan control. Sekarang ke pengaturan LED. Sekarang ke pengaturan LED. Ini adalah sensor yang mengatur panas tidaknya LED. Ini berguna untuk membatasi bila kipas di LED itu mati, jadinya lama-lama LED akan kepanasan. Ini fungsinya di sini. Jadi bila suhunya naik sampai 60 derajat, ini bisa diatur sebenarnya, ini harus 60 derajat. Power LED akan berapa persen, ini bisa diatur. Atau mati juga bisa sampai 0, ini bisa diatur. Turun sampai berapa persen, ini bisa diatur. Jadi kalau kipasnya rusak itu LED-nya masih aman lah. Fan kontrol sudah, sekarang fan setup. Sekarang fan setupnya. Jadi gini, ini fungsinya kalau umpamanya setarnya itu LED, bila LED suhunya 31 derajat, dia akan mulai naik, fannya mulai jalan dan dia sampai maksimal speednya itu sampai 40. Tadi namanya 32 derajat, dia akan nyala pelan. Begitu suhu LED-nya sampai 40 derajat, dia akan kencang dia. Kali ini kalau ada fan yang dikontrol naik turunnya putaran kipas, kita ada nanti ada modulnya, kita tersedia modul untuk ini. Jadi cukup lumayan. Jadi dia kalau semuanya LED-nya nggak nyampe, selalu nggak nyampe 30 derajat, dia nggak akan nyala tuh fannya, jadi nggak berisik. Ini untuk LED sudah. Sorry, tadi itu temperatur ya. Sorry. Sekarang analog. Ini cuma pakai analog. Tampilan analog jam. Sekarang menginjak ke menu kedua. Ini screen, dia tampilan ini. Brightness-nya berapa ini? Sudah atur. Sorry. Ini kayak HP lah sedikit, biar aman tampilan LCD-nya. Dia kalau 50 detik dia akan turun 30 derajat semuanya. Karena saya lagi membuat video, jadinya ini saya 100 saja dah. Jadi nggak mati-mati nih. Sorry. Ini ada screen savernya juga ini. Ini ada nanti screen savernya on atau off. Dia kalau pakai screen saver on, dia nanti cuma ada tanggal aja sini.
baru diaktifin bibnya on atau off. Saya rasa ini cukup. Sekarang skimmer. Sekarang ke fungsi delay on skimmer. Ini fungsinya adalah bila si skimmer itu ditaruh di sump, itu kalau mati listrik, kalau nggak ada delaynya dia akan luber tuh, karena kan pompanya berjalan terus. Jadi kita butuh sampai kira-kira levelnya itu skimmer itu nggak meluber gitu. Jadi ini ada waktunya, karena setiap sump itu ukurannya macam-macam, jadi ini bisa di adjust sesuai keinginan kita berapa detik dia akan on nih. Berapa detiknya, 10 detik baru on atau berapa detik baru on, ini bisa diatur. Jadi kalau auto, kalau on itu berarti dia nggak pakai ya, on terus. Jadi begitu listrik mati ya dia nyala terus, atau off terus. Ini sih kalau ini sebenarnya nggak mungkin lah, masa skimmer nggak dinyalain, atau kalau udah bosan pakai skimmer baru. Tapi ini sound on off nih, jadi kalau dia udah nyampe levelnya naik ya, ada suara bipnya titit gitu, dia berarti skimmernya on. Wah, bagusnya pakai auto. Kita save back. Nah ini, nah untuk atur jamnya, tanggal dan jamnya. Ini sensor, dia sebenarnya cuma untuk mendeteksi, untuk ngetes sensor-sensornya itu kan ada 4 sensor. Ini water out, water in, water out itu sama dengan top up. Ini top up yang sebelah atas, jadi dia taruh di paling atas. Dia kalau sampai menyentuh top upnya itu, sampai menyentuh ke atas, dia akan mati. Ini safety aja nih, safety top up. Kali ini 2 ini untuk partial water change sama top up. Kalau yang ini untuk membatasi partial water change. Wave maker. Sekarang ke fungsi wave maker. Sebelumnya wave maker ini di kontrol saya sudah ada modulnya, jadi ini fungsinya sebenarnya hanya menggantikan dengan controller yang sudah ada bawaan dari wave maker masing-masing. Ini sebenarnya untuk udah saya tes dengan Jebo. Kalau yang lain belum pernah saya, karena saya nggak punya. Jadi kontrol asli Jebo itu harus diambil kabelnya, ya harus agak bongkar sedikit, di solder di modul saya, itu aja. Nggak terlalu ribet sebenarnya, cuma hanya ambil kabelnya dipasang di modul saya, itu aja. Butuh kabel yang dari controller sama adaptornya, itu aja. Jadi kontrolnya masih bisa dipakai untuk yang lain atau untuk disimpan. Fungsi lain dari wave maker ini sebenarnya juga untuk mengatur feeder. Jadi kalau wave makernya dari sini, itu nanti bisa dikontrol. Ada untuk kalau udah mau ngasih makanan dia bisa mati, nanti kalau udah selesai dia hidup lagi. Fungsinya sebenarnya itu. Ini ada berapa pengaturan. Ini manual nih. Ini kalau pengaturnya ada dua wave maker yang bisa dipakai. Wave maker 1, power 1 control. Ini yang manual. Terus yang model 1 ini. Tuh. Kanan kiri bergantian. Ini ada 2 wave maker. Ini sama, kanan kiri dia diatur sama, ini bisa diatur kecepatannya.
terus nomor 3. Ini mode malamnya kalau dia diaktifkan namanya. Ini karena kita di sini setelahnya belum malam, ini kalau dia udah malam dia langsung setengahnya ini kondisinya. Cukup banget sekarang lock timer. Ini fungsinya juga untuk kalkulator, untuk ngaduk itu garam atau untuk ngaduk garam baru. Jadi semuanya kita ada penampungan air garam yang baru, ini bisa dipakai. Ini dia ngaduk untuk beberapa kali atau beberapa menit. Untuk diaduk ini biasa tampilannya startnya mulai jam berapa, selesainya jam berapa. Ini sama ini tampilannya, next sama ini lamanya dia ngaduk garam atau kalkulator. Banyaknya time on itu semuanya dari jam berapa tadi diatur, dari jam 1 sampai jam 10 umpamanya. Ini 15 kali onnya, 15 kali. Berarti dia onnya itu setiap 33 menit on 5 detik, setiap 35 menit on 5 detik, setiap ini sebanyak 15 kali dari jam 1 sampai jam 10. Ini bisa diatur sampai jam berapa, omnya 24 jam juga bisa. Tinggal di sini diatur. Menitnya itu hanya itu kalau loop timer. Saya rasa cukup untuk teorinya, nanti berlanjut dengan prakteknya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga terus berlanjut. Semoga dengan kontrol ini teman-teman sudah tidak memerlukan banyak modul, cukup satu, tidak berantakan dan banyak fungsinya.